Perang adalah bagian dari peradaban umat manusia. Banyak sekali bangsa yang mengalami peperangan sebagai bagian dari sejarah mereka. Di kota-kota besar dunia banyak dibangun monumen-monumen untuk mengenang perjuangan pahlawan-pahlawan mereka dalam memperjuangkan kedaulatan negara. Misalnya di Washington DC ya, ada monumen Iwo Jima yang sangat terkenal yang dibangun dalam rangka mengenang Perang Dunia Kedua. Kemudian di kota Beijing, di Tiananmen Square, di situ juga ada monumen revolusi untuk mengenang perjuangan tentara komunis dalam mendirikan Republik Rakyat Cina. Nah, sebetulnya di Blitar ini kita juga punya monumen yang nggak kalah berarti dibandingkan monumen-monumen dunia itu. Monumen apa itu? Ayo kita simak bersama-sama. Dulur, kali ini saya ditemani oleh junior saya. Namanya siapa? Jaga Nusantara. Jaga Nusantara. Kita jalan-jalan ya, lihat monumen ya. Oke, kita ketemu di dalam ya. Oke dulur-dulur, kita sekarang sudah berada di depan monumen pemberontakan Peta Blitar ya. Jadi monumen ini terletak di Jalan Supriyadi, jadi di pusat kota Blitar. Saya pikir saya nggak perlu terlalu menjelaskan detail ancer-ancernya ya, karena ini gampang banget kok ditemui. Jadi kalau dulur-dulur pakai GPS datang ke sini, saya yakin pasti akan langsung diarahkan ke sini. Nggak bakalan diarahkan muter-muter hutan dulu seperti itu ya. Nah, jadi untuk bagian pertama saya perlu menjelaskan dulu ya, patung ini sudah ada kira-kira sekitar tahun 90-an akhir. Waktu itu saya SMA itu sudah ada. Cuman yang ada dulu cuman patung, ini kan ada 7 patung ya. Dulu awalnya cuman ada yang tengah itu. Yang tengah itu patungnya siapa? Supriyadi. Supriyadi. Nah, patung Supriyadi yang tengah itu adalah karya dari Mas Aris Mukadar, almarhum ya. Nah, kemudian setelah beberapa tahun, kalau nggak salah waktu itu di era pemerintahannya wali kotanya Pak Jarot waktu itu ya, kemudian menginisiasi supaya monumen ini dilengkapi ya dengan tentara-tentara yang lain ya, yang merupakan karya dari Mas Bondan Widodo. Nah, Mas Bondan ini teman saya juga, sesama seniman. Kalau nggak salah tahun 2007 tuh kalau nggak salah ditambahkan 6 serdadu yang lain ya, 2007 atau 2009 gitu. Saya lupa tahunnya, padahal saya dulu pernah menulis ensiklopedia Blitar itu. Saya tulis detail tahunnya, tapi berhubung saya kelupaan bawa bukunya, jadi ya kisarannya segitu ya. Itu patung ada berapa nih? 7 ya? Bisa nyebutin nggak siapa aja? Siapa coba? Supariono. Supariono, terus Ismangil. Ismangil, Supriyadi, Muradi. Supariono. Oh, sudah tadi. Sunanto. Terus Sudarmo sama Halir. Ini anak kecil aja hafal ya. Jadi ini Jaga Nusantara ini salah satu pengagum Supriyadi dan kawan-kawan. Jadi dari kecil sudah saya sering ceritakan tentang perjuangannya tentara Peta Blitar ya. Cuman memang sayangnya monumen yang sebagus ini kayaknya agak-agak dicuekin gitu sama warga Blitar ya. Artinya
berapa banyak sih di antara kita itu yang boro-boro menarik pelajaran dari perjuangan para serdadu peta ini. Berapa di antara kita yang gampangannya gini, kalau ada saudaranya datang atau ada turis dari luar kota atau luar negeri, berapa banyak sih di antara kita yang mau ngajak mereka mampir ke sini sebagai salah satu, untuk melihat salah satu spot ikonik atau spot landmarknya Blitar. Saya pikir jarang banget. Padahal saya sendiri setiap ada tamu dari luar kota, apalagi di luar negeri ya, saya selalu mengajak mereka ke sini mampir. Karena bagi saya ini kebanggaan kota Blitar sebetulnya. Karena di balik monumen yang didirikan ini tersimpan banyak sekali pembelajaran ya, terutama bagi kita anak-anak muda Indonesia, bagaimana kita bisa punya semangat untuk membangun negeri. Jadi sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya. Kita bercerita sedikit nih, mumpung hari ini tanggal 14 Februari ya. Jadi memang sengaja hari ini saya datang ke tempat ini di tanggal yang sama ketika terjadi pemberontakan peta tahun 1945. Jadi 14 Februari 1945 ya. Nah, jadi ceritanya, ini cerita dulu. Jadi kita tahu ya, pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia, dan itu yang kita kenal sebagai masa penjajahan Jepang. Tapi ketika berbicara tentang penjajahan, itu sebetulnya tidak benar-benar sama dengan konteks penjajahan Belanda. Jadi kalau Belanda itu cocok disebut sebagai masa kolonialisme ya, karena Belanda menjadikan Indonesia sebagai salah satu koloninya Belanda, di mana di situ mereka mengeruk kekayaan bumi Indonesia kemudian untuk dibawa ke Belanda. Tapi kalau Jepang ini sebetulnya lebih cocok disebut sebagai masa pendudukan. Jadi Jepang itu tujuan dia datang ke Indonesia itu sebetulnya dalam rangka memperluas wilayah pertahanan untuk persiapan perang melawan Amerika dan sekutunya di Perang Pasifik. Jadi kita tahu ya, masa tahun 42 sampai tahun 45 itu adalah masa Perang Dunia Kedua. Nah, jadi Jepang datang mengusir Belanda yang waktu itu menguasai Indonesia, yang dianggap Belanda itu ya sekutunya Barat lah ya gitu ya. Nah, kemudian Jepang itu datang ke Indonesia, dia mempersiapkan pertahanan. Jadi dia bekerja sama atas restu para pemimpin Indonesia waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta ya. Jadi Jepang membangun fasilitas-fasilitas pertempuran ya, misalnya kayak pos, barak, jembatan, terus rel-rel kereta. Nah, jadi Jepang pada saat itu janjinya ke Indonesia dia akan menjadi pembebas ya. Jadi memang pada saat itu kedatangan Jepang memberikan harapan buat rakyat Indonesia untuk kelak mereka merdeka ya. Jadi Jepang pun sering mendeklarasikan diri sebagai saudara Asia gitu ya, saudara tua gitu. Nah, cuman memang yang tidak antisipasi ya oleh para pemimpin kita pada saat itu, Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan itu adalah watak dan budaya samurai Jepang yang disiplin, keras ya, dan berpadu dengan militerisme Jepang akhirnya melahirkan watak-watak yang bengis, kejam gitu loh. Jadi bagaimana mereka memperlakukan rakyat Indonesia itu ya di mata orang Indonesia luar biasa kejam ya. Kita kenal namanya proyek Romusha itu, di mana mereka kerja paksa seperti itu, dan akhirnya banyak sekali orang Indonesia yang mati ketika bekerja atau sakit dan terjadi kelaparan seperti itu, dan mereka memang
perlakuannya semena-mena ya menindasnya. Jadi akhirnya pandangan rakyat Indonesia terhadap Jepang ya juga berubah drastis gitu ya. Dari yang awalnya mereka dianggap sebagai pembebas, wah ini kok sama aja kayak Belanda, malah lebih buruk lagi gitu lah. Belum lagi bagaimana kita tahu ya cerita tentang Jukun Yanfu ya, bagaimana wanita-wanita Indonesia dipaksa untuk menjadi pemuas tentara Jepang gitu kan. Nah, itulah akhirnya yang memicu pemberontakan. Jadi awalnya sebetulnya Indonesia ini awalnya siap jadi sekutunya Jepang ya. Jadi Jepang ini melatih banyak pemuda Indonesia ya untuk dimasukkan dalam satuan peta ya. Peta itu pembela tanah air. Ya, pembela tanah air yang sebetulnya dipersiapkan ya. Jadi dipersiapkan untuk menjadi tentara Jepang, tentara yang membantu Jepang. Dan nanti juga bakal jadi cikal bakalnya TNI. Nah, tapi pada akhirnya karena perlakuan Jepang seperti itu, mereka memberontak. Ya, pemberontakan pertama terjadi di Blitar, kota kita sekarang ini ya, yang waktu itu dipimpin oleh Soedanco Suprijadi. Ya. Jadi tanggal 14 Februari jam 4 subuh, ya, itu mortir pertama ditembakkan ke Hotel Sakura. Hotel Sakura itu kalau nggak salah sekarang kalau nggak salah loh ya, ini kalau salah tolong dikoreksi ya di komentar ya. Kalau nggak salah itu di gedungnya di Payana bioskop ya, sekarang udah jadi Blitar Town Square itu ya. Jadi mortir pertama ditembakkan ke sana dan itu cukup membuat Jepang kalang kabut juga dan jatuh korban di antara serdadu-serdadu Jepang. Tapi ya karena memang bondo nekat ya, jadi tentara-tentara kita itu masih muda, belum terlalu pengalaman, berhadapan dengan tentara Jepang yang sudah malang melintang di pertempuran internasional dan senjata lebih lengkap. Pertempurannya itu ya cuman berlangsung sengit 1 hari. Sesudah itu kocar kacir ini. Dan waktu itu beberapa pemuda yang dianggap paling bertanggung jawab ya, Halir, Ismail, Muradi, ya Suparyono, Sunanto, Sudarmo itu mereka ditangkap, terus diadili layaknya tradisi samurai, ditangkap, dipenggal kepalanya pakai katana, iya pakai katana. Ya mungkin bagi kita itu kejam banget gitu ya, tapi ya sebetulnya kalau kita lihat dari perspektifnya bangsa Jepang ya, pemenggalan kepala dengan pedang ya, pedang katana, bukan pedang samurai ya. Jadi ini ada semacam mispersepsi ya, samurai itu orangnya ya, orangnya, kalau pedangnya namanya katana ya. Jadi ketika orang dipenggal dengan kepalanya dengan pedang katana itu sebetulnya itu adalah justru kematian yang terhormat dalam perspektifnya Jepang. Nah, terus Suprijadinya di mana? Suprijadinya kira-kira kemana? Kira-kira ya hilang. Suprijadi melarikan diri ya. Jadi ada yang mengatakan Suprijadi itu pada saat pelarian dia ketangkap oleh Jepang dan dihukum mati di tempat. Ada juga yang bilang dia hidup untuk waktu yang lama gitu ya, Mak. Malah kita ingat di akhir tahun 90-an itu ada beberapa orang yang mengaku sebagai Suprijadi ya, tapi memang setelah diadakan penelusuran ya banyak yang jauh dari bukti-bukti yang konkret gitu ya. Bahkan ada juga yang percaya bahwa Suprijadi itu mukso kayak Gajah Mada gitu ya contohnya ya. Jadi dia kayak diangkat ke langit, hilang seperti itu. Tapi apapun itu intinya adalah pada moral yang bisa kita ambil dari peristiwa pemberontakan peta. Artinya apa? Kalau kita lihat ini ya, mereka-mereka yang berjuang ini itu rata-rata usianya 18 sampai 23 tahun ya. Tapi di usia semuda itu mereka punya keberanian dan empati terhadap
nasib bangsanya ditindas oleh Jepang, ya. Jadi mereka berani bersikap, berani mengorbankan revolusi untuk melawan Jepang. Sementara pemberontakan ini juga membuka mata Jepang bahwa rakyat Indonesia itu bukan bangsa yang bisa ditindas begitu saja. Nah, jadi bangsa Indonesia itu bisa melawan, dan itu akhirnya menginspirasi pemberontakan di tempat lain juga gitu ya. Dan kita tahu beberapa bulan kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya ya. Jadi ini bagaimana perjuangan mereka di usia semuda itu ya berani bersikap ya untuk membela kehormatan bangsanya. Sementara kita yang di usia yang sama dengan mereka udah ngapain gitu ya. Saya aja udah seusia gini ya merasa belum berbuat apa-apa untuk negeri ini gitu. Ya sementara yang anak-anak muda zaman now nih, generasi TikTok, generasi K-popers, generasi cangkruan di kafe, ya mudah-mudahan juga punya rasa empati yang sama ya untuk membela kehormatan atau memperjuangkan nasib sesamanya yang hari ini kita juga merasakan belum benar-benar terwujud yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, itu sekelumit dari cerita di balik peristiwa pemberontakan peta. Yang pasti ini cerita yang dahsyat sekali. Sementara kalau menurut saya ya, setiap monumen yang dibangun di suatu kota itu harusnya bisa menginspirasi. Jadi harus bisa menginspirasi paling nggak warga yang ada di situ. Nah seharusnya monumen dengan cerita penuh keberanian para pemuda ini seharusnya bisa mewakili sikap anak-anak muda Blitar gitu kan. Jadi sebetulnya anak-anak muda Blitar itu haruslah salah satu yang paling menonjol ya keberaniannya dalam bersikap, dalam memperjuangkan keadilan seperti itu. Dan ya itu tadi, tapi seperti yang sudah saya sempat ungkapkan di awal-awal video ini bahwa monumen segagah ini dengan cerita sahabat ini kayaknya belum menjadi ikon yang dibanggakan deh di kota Blitar ya. Jadi kita masih kayaknya ya lah cuman dia kayak seonggok patung di sudut jalan sana gitu kan. Padahal coba ini kita hidupkan, coba kita lihat ini aja pagernya ditutup ini sebetulnya buat apa ya? Saya pengennya ya seharusnya dibuka biar masyarakat itu juga gampang untuk masuk sini ya, entah mereka cuma sekedar foto selfie atau untuk apa ya, merenung, berdiskusi di sini, berkegiatan di sini, tapi tempat ini harus hidup sebetulnya. Apalagi kalau malam, ya ini mudah-mudahan didengar oleh Pemkot ya. Kalau malam ini juga patung ini gelap, cuma ada lampu cahaya putih yang seadanya gitu loh. Tapi bayangin deh kalau coba malam-malam itu diberikan spotlight yang keren gitu ya. Wah ini pasti orang lewat sini langsung noleh, ini ada apa? Wah ternyata ada monumen sehebat ini gitu ya. Tapi ini sudah lumayan sih. Dulu di depan ini penuh dengan pedagang kaki lima, sehingga monumen ini semakin ketutupan dari jalan raya ya. Dan saya dulu di sosmed sudah pernah menulis ya, artinya juga memberikan masukan ya kalau bisa jangan ketutupan warung-warung pedagang kayak gitu kan. Dan konon saya dikasih tahu teman saya yang kenal sama orang dinas kota ya, konon kok tulisan saya katanya dibaca dan akhirnya ditindaklanjuti. Itu katanya loh, saya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan video ini juga ditonton oleh pejabat Pemkot Blitar supaya apa? Supaya malam-malam ini diberikan penerangan yang cukup ya. Sekali lagi ini supaya monumen segagah sehebat ini selain secara estetik bisa mengangkat derajat kota Blitar, juga bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak mudanya gitu. Tapi kalau monumennya diperlakukan ya saonoe kayak gini ya jangan terlalu berharap ini ya bisa menginspirasi anak-anak muda. Karena saya yakin, coba kita tanya ke anak-anak muda di Blitar, suruh nyebut siapa namanya
tokoh-tokoh yang ada di sini juga kebanyakan nggak tahu. Padahal nama-nama mereka diabadikan loh jadi nama jalan ya. Ada Jalan Muradi, ada Jalan Halir, terus Ismail, Dokter Ismail itu jadi nama apa? Jalan sana itu. Bukan, nama apotek itu loh. Oh iya, Nama apotek. Terus kalau paling tahunya cuma Supriyadi aja gitu ya. Nah itu sekali lagi ini 14 Februari. Kebanyakan dari kita mengenal hari 14 Februari itu sebagai hari cinta kasih sedunia ya. Jadi biasanya para pemuda itu malam-malam tuh nanti beli bunga, beli coklat gitu ya untuk diberikan kepada mereka yang terkasih yang sambil ngedit gitu ya. Tapi nggak tahu sih masih ada nggak ya sekarang anak Valentinean ya? Kayaknya udah pada takut di demo tuh. Valentine haram. Gitu kan. Valentine bukan budaya kita tuh. Sambil nendangi sesajen dan memusuhi sedekah bumi. ya apapun itu bagi anak-anak muda ya kalian ya yang sudah kadung beli coklat kasih aja ya kadung beli bunga atau mungkin beli cincin untuk melamar sang kekasih hati kasih aja. Kalau sudah ada janji kencan tepati aja. Jangan kecewakan dia yang kalian sayangi ya. Tapi jangan lupa juga di tanggal yang sama hari ini ya berpuluh-puluh tahun yang lalu para pemuda Blitar, Supriyadi dan kawan-kawan mereka mempersembahkan darah dan air mata di hari Valentine ya demi cinta kasih mereka terhadap bangsa Indonesia.